Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Statistika Ekonomi Deskriptif akan menjelaskan materi tentang penyajian data, pemusatan data, dan penyebaran data, serta materi deret berkala dan peramalan. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Meike Kurniawati dengan pembagian tugas menyusun materi deret berkala dan peramalan. Yang kedua Karmansyah Ramdhani sebagai editor. Yang ketiga Jenny Dewisri sebagai penyusun materi penyajian data. Yang keempat Lena Nuraena sebagai penyusun materi ukuran pemusatan. Yang kelima Dina Nurlia Fajar yang menjelaskan materi penyajian data. Yang keenam Rifansyah Aditya Saputra yang menjelaskan materi deret berkala dan peramalan. Yang ketujuh Alia Hussein sebagai penyusun PowerPoint. Yang kedelapan Agus Sulaiman sebagai penjelas materi ukuran pemusatan. Dan selanjutnya Hendy Supriyatna yang tidak mengerjakan. Dan yang ke-10 Aditya Hadi juga tidak mengerjakan. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu penyajian data. Terdapat daftar harga saham penutupan Ramayana Lestari Sentosa periode 20 Januari 2021 sampai dengan 3 Maret 2021. Pada slide selanjutnya pun terdapat daftar harga saham penutupan, namun yang telah disusun dari yang terkecil hingga terbesar, serta ada batas frekuensinya. Materi selanjutnya yaitu distribusi frekuensi. Di sini terlihat atau terdapat tabel harga penutupan serta frekuensi absolutnya. Sebelum kita mendapatkan atau menjadikan ini sebuah tabel, ada cara-cara yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu harus memasukkan rumus jumlah K sama dengan 1 ditambah 3,32 log N. Jumlah data yang kita miliki yaitu 30. Jadi jumlah kategorinya sama dengan 1 ditambah 3,32 log 30. Log N tadi diganti menjadi 30 karena kita memiliki 30 data. Selanjutnya 1 ditambah 3,32 dikali atau dalam kurung 1,477. 1,477 merupakan hasil dari log 30. Nah, selanjutnya 1 ditambah 4,90 yang merupakan hasil dari perkalian 3,32 dikali 1,47 yang mendapatkan hasil 5,90. Lalu dibulatkan menjadi 6. Jumlah N sama dengan 30 dengan nilai tertinggi 800 dan terendah 645. Jadi, interval kelasnya yaitu 800 dikurangi 645 dibagi 6 akan mendapatkan hasil sebesar 25,8. Lalu dibulatkan menjadi 26. Lalu selanjutnya ada distribusi frekuensi relatif. Cara mengerjakannya, yang pertama yaitu interval kelasnya 645 sampai dengan 671 dengan jumlah frekuensi 5. Bagaimana mencari frekuensi relatifnya? Mencari frekuensi relatifnya yaitu 5 dibagi dengan 30 atau jumlah data, lalu dikali dengan 100%. Dan akan mendapatkan hasil sebesar 16,6. Yang selanjutnya, nomor 2,
interval kelas 671,1 sampai dengan 697,1 yang memiliki jumlah frekuensi 2. Berapakah frekuensi relatifnya? Sama dengan yang pertama. Caranya yaitu frekuensinya dibagi dengan jumlah data, yaitu 30. Jadi 2 dibagi 30 dikali 100% akan mendapatkan hasil sebesar 6,7, dan itu disebut dengan frekuensi relatif. Begitupun dengan nomor 3 sampai seterusnya. Dan yang selanjutnya ada nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas yang pertama yaitu dengan interval 645 sampai dengan 671. Bagaimana mencari nilai tengah kelasnya? Caranya yaitu dengan menambahkan interval kelas yang awal dan yang akhir. Contohnya, 645 ditambah 671 kemudian dibagi 2 akan mendapatkan hasil 658, dan itu yang disebut dengan nilai tengah kelas. Selanjutnya nomor 2 yang memiliki interval kelas 671,1 sampai 697,1. Berapakah nilai tengah kelasnya? Sama dengan yang pertama, yaitu menambahkan interval awal dan akhirnya. Contohnya 671,1 ditambah 697,1 lalu dibagi 2 akan menghasilkan 684,1, dan itu bisa disebut dengan nilai tengah kelas. Begitupun dengan nomor-nomor selanjutnya. Selanjutnya ada nilai tepi kelas. Yang pertama 645 sampai dengan 671 intervalnya. Lalu bagaimanakah untuk mencari nilai tepi kelasnya? Contohnya 644,9 ditambah 645 kemudian dibagi 2. Kenapa 645 bisa menjadi 644,9? Karena di sini untuk mendapatkan nilai tepi kelas, interval paling kecil itu harus dikurangi 0,1. Lalu ditambahkan dengan bilangan aslinya yaitu 645 untuk awalannya. Lalu dibagi 2. Itu akan mendapatkan hasil sebesar 644,95. Begitupun dengan nomor-nomor selanjutnya. Yang kedua itu 671,1 dikurang 697,1. Berapakah nilai tepi kelasnya? Sama dengan yang pertama. Di sini bilangan interval aslinya yaitu 671,1. Nah, untuk mendapatkan nilai tepi kelas kita harus mengurangi 0,1 dari 671,1 yang akan mendapatkan 671. Kemudian barulah ditambahkan dengan bilangan aslinya yaitu 671,1 dibagi 2 akan mendapatkan hasil sebesar 671,005. Begitupun dengan nomor-nomor selanjutnya hingga selesai. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Yang pertama yaitu mencari interval 645 sampai dengan 671 dengan frekuensi 5 dan nilai tepi kelas 644,95. Bagaimana cara mencari frekuensi kurang darinya? Yaitu dengan menyantumkan jumlah frekuensi sebelum frekuensi 5 yaitu 0.
Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Itu adalah hasil dari frekuensi kurang darinya. Kemudian untuk yang selanjutnya 0 ditambahkan dengan jumlah frekuensi yang pertama yaitu 5. Jadi akan mendapatkan hasil 5. Hasil 5 tersebut dinyatakan sebagai frekuensi kurang darinya. Lalu yang ketiga, dengan jumlah frekuensi 6 dan nilai tepi kelas 697,15. Bagaimana mencari frekuensi kurang darinya? Yaitu dengan menambahkan 5 frekuensi pertama yang dinyatakan frekuensi kurang dari 2. Jadi 5 tersebut ditambahkan dengan jumlah frekuensi yang selanjutnya yaitu 2 dan mendapatkan hasil 7 yang akan disebut dengan frekuensi kurang dari. Begitupun dengan nomor-nomor selanjutnya hingga selesai. Selanjutnya itu mencari frekuensi lebih dari. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama yaitu interval 645 sampai 671 dengan frekuensi 5 dan nilai tepi kelas 644,95 yang memiliki frekuensi kurang dari 0 dan frekuensi lebih dari. Frekuensi lebih dari ini dihasilkan dari jumlah data yaitu 30 dikurangi dengan jumlah frekuensi awal yaitu 5 akan mendapatkan hasil sebesar 25 yang akan dinyatakan sebagai frekuensi lebih dari. Selanjutnya, untuk mencari frekuensi lebih dari yaitu jumlah dari frekuensi lebih dari sebelumnya yaitu 25 dikurangi dengan jumlah frekuensi yang akan dicari. Misalnya, jumlah frekuensi sebelumnya yaitu 25, lalu dikurangi dengan frekuensi yang berjumlah 2, akan mendapatkan hasil 23. Itu merupakan frekuensi lebih darinya. Begitupun dengan nomor-nomor selanjutnya. Lalu materi selanjutnya yaitu frekuensi kumulatif, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Dengan interval kelas 645 sampai dengan 671 yang memiliki frekuensi 5 dan nilai tepi kelas 644,95. Lalu frekuensi kurang darinya, bagaimana mencarinya? Untuk mendapatkan hasil dari frekuensi kurang dari yaitu menjumlahkan jumlah frekuensi sebelum frekuensi 5 karena kita memiliki data yang pertama itu berjumlah 5. Nah, untuk mendapatkan nilai frekuensi kurang dari sama dengan yaitu dengan menambahkan atau menjumlahkan frekuensi sebelum frekuensi 5 yang berarti tidak ada. Berarti di sini kita tulis 0 lalu ditambahkan dengan frekuensi 5. Akan mendapatkan hasil 5 sebagai frekuensi kurang dari sama dengan. Lalu untuk nomor selanjutnya, hasil dari frekuensi sebelumnya, frekuensi kurang dari sama dengan sebelumnya, itu ditambahkan dengan frekuensi selanjutnya, yaitu 2. Jadi, jumlah frekuensi 5 ditambahkan dengan 2, akan mendapatkan hasil 7 sebagai jumlah dari frekuensi kurang dari sama dengan. Begitupun dengan nomor-nomor selanjutnya. Lalu selanjutnya yaitu mencari frekuensi lebih dari sama dengan. Yang pertama, interval 645 sampai dengan 671 yang memiliki frekuensi 5 dan nilai tepi kelas 644,95 yang memiliki frekuensi kurang dari 5. Dan berapakah frekuensi lebih dari sama dengannya? Yaitu dengan mengurangi
jumlah data yang kita miliki yaitu 30, dikurangi dengan 0 sebagai pengurang, akan mendapatkan hasil sebesar 30. 30 ini bisa kita sebut sebagai frekuensi lebih dari sama dengan. Lalu untuk nomor selanjutnya, hasil dari penjumlahan tadi itu kita kurangi dengan frekuensi yang pertama, yaitu frekuensi 5. Jadi 30 dikurangi 5 sama dengan 25. 25 ini disebut dengan frekuensi lebih dari sama dengan. Kemudian begitu pun dengan nomor selanjutnya. Jumlah dari frekuensi sebelumnya itu 25. Jadi 25 ini dikurangi dengan frekuensi setelah 5, yaitu 2. 25 dikurangi 2 akan mendapatkan hasil 23. 23 ini bisa disebut dengan frekuensi lebih dari sama dengan. Begitupun dengan nomor-nomor selanjutnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi kedua atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Agus Sulaiman. Di sini saya akan menjelaskan pemusatan data saham penutupan Ramayana Lestari Sentosa Tbk periode 20 Januari tahun 2021 sampai 03 Maret tahun 2021. Jika diurutkan yaitu sebagai berikut. Dari tanggal 29 Januari tahun 2021 sampai 28 Januari tahun 2021 dengan nilai 645 sampai dengan 670 mempunyai frekuensi sebanyak 5 dan seterusnya. Di sini ada distribusi frekuensinya. Data tersebut yang sudah dihitung sebelum di penyebaran data, yaitu sebagai berikut. Jadi jumlah kategori distribusi frekuensinya adalah 26. Dan juga harus menghitung distribusi frekuensi relatif, nilai tengah kelas, dan nilai tepi kelas. Dari nilai tepi kelas kita bisa menghitung atau mencari nilai kurang lebih dan lebih dari. Untuk menghitung rata-rata adalah kita harus menjumlahkan dulu hasil nilai tengah kelas dikali frekuensi, yaitu sebagai berikut. Dari interval kelas 645 sampai dengan 671, nilai tengah kelasnya yaitu 658 dan dikalikan dengan frekuensinya 5, maka hasilnya 3.29 dan jumlah seterusnya juga sama, tinggal dikalikan nilai tengah kelas dengan frekuensi. Jadi untuk mengetahui nilai rata-ratanya adalah sigma Fi Xi dibagi N, yaitu jumlah hasil keseluruhan 21.689,4 dibagi jumlah frekuensinya 30, maka mendapatkan hasil 722,98. Yang kedua, untuk menghitung nilai tengah-tengah atau median adalah nilai yang letaknya ada di tengah data, sehingga data berada setengahnya di atas dan setengahnya di bawah. Dari interval 645 sampai dengan 671, nilai tepi kelas bawahnya 644.5, frekuensinya 5, frekuensi kurang dari yaitu 5, maka untuk menentukan letak kelas di mana nilai median berada dapat dengan rumus N ditambah 1 dibagi 2. Apabila jumlah datanya ganjil, maka nilai median merupakan nilai yang letaknya di tengah data. Apabila jumlah datanya genap, maka nilai median merupakan nilai rata-rata
dari dua data yang letaknya berada di tengah, yang dimana rumus median adalah median sama dengan L ditambah N dibagi 2 ditambah CF, yaitu frekuensi kumulatif, dikali I dibagi F. L sama dengan 722,8 tepi kelas bawah untuk interval kelas dari 697.2 sampai dengan 649.3. N-nya yaitu 30, jumlah frekuensi total. CF-nya 13, yaitu jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F-nya 11, yaitu jumlah frekuensi pada kelas interval di mana median berada. Yang I yaitu 26, yaitu interval kelas, jarak antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas, dikurang antara 749,3 dikurangi 723,3, maka hasilnya adalah 727,5. Dan yang ketiga, menghitung modus atau suatu nilai pengamatan yang paling sering muncul. Yang pertama, menentukan kelas modus, yaitu kelas atau interval kelasnya dengan frekuensi yang sering muncul. Frekuensi paling banyak adalah 723,2, yaitu frekuensinya 11, yang berada pada interval 723,3 sampai dengan 749,3. Lalu D1-nya 5. Hasil dari selisih antara frekuensi kelas yaitu 11 dengan frekuensi kelas sebelumnya adalah 6, maka mendapat 5. Dan D2 8. Hasil dari selisih antara frekuensi kelas yaitu 11 dengan frekuensi kelas sesudahnya adalah 3, maka mendapat 8. Maka D1 ditambah D2 mendapat 13. Lalu nilai modus yang dicari 723,2 ditambah 5 dibagi 13 dikali 6 mendapat hasil 725,5. Nah, untuk melihat grafik dari histogram dan poligon bisa kita lihat. Jadi yang paling besar ada di titik frekuensi 11 dan terendah atau paling bawah ada di titik frekuensi 2, memiliki nilai 671,5 sampai dengan 697,15. Selanjutnya, ini tentang penyebaran data. Dalam mempelajari ukuran penyebaran yang akan dipelajari berturut-turut, yaitu yang pertama range, yang kedua deviasi rata-rata, yang ketiga variance dan standar deviasi. Ukuran penyebaran lainnya adalah ukuran kecondongan dan ukuran keruncingan. Nah, di sini untuk mengetahui jarak atau range, yaitu dengan mengurangi antara nilai terbesar dari suatu data dikurangi nilai terkecilnya. Jadi 801,5 dikurangi 645, maka menghasilkan range 156,5. Untuk menghitung deviasi rata-rata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghitung nilai kelas untuk memperoleh nilai tengah data atau X, maka nilai tengah kelas dikalikan dengan frekuensinya masing-masing kelas atau Fx. Untuk jumlah perkalian tersebut mendapatkan nilai rata-rata hitung, yaitu sigma Fx dibagi N. Langkah kedua, menghitung deviasi setiap kelas dengan cara mengurangkan nilai tengah kelas dengan nilai rata-rata hitung.
atau XI dikurang X. Langkah ketiga, mengalihkan frekuensi dengan deviasi setiap kelas, yaitu F buka kurung XI min X tutup kurung, yang menjumlahkan hasil perkalian frekuensi dengan deviasi setiap kelas, kemudian membaginya dengan jumlah data. Yang pertama yaitu 650 dikali 5, hasilnya 3.290, terus 684,1 dikali 2 mendapat 1.368,2 dan seterusnya. Jumlah seluruhnya yaitu 21.671,4. Untuk X negatif X, barnya dalam tanda mutlaknya yaitu X-nya yaitu 658 dikurangi jumlah nilai rata-rata hitung yaitu Fx, maka mendapat negatif 64,38 dan seterusnya. Selanjutnya menguadratkan deviasi nilai tengah kelas dengan nilai rata-rata hitung yaitu XI min X kuadrat, yaitu mendapatkan hasil 4.144,7844 terus 1.465,3584 dan seterusnya. Lalu mengalihkan frekuensi dengan kuadrat deviasi, yaitu yang pertama mendapat 20.723,922, lalu 2.930,7168 dan seterusnya, dan mendapat hasil jumlahnya yaitu 44.596,548. Maka deviasi rata-ratanya yaitu kita bisa cari dengan jumlah kali dari frekuensi dengan kuadrat deviasi dibagi jumlah data, maka mendapat 1.498,5516. Nah, untuk kecondongan atau kemenjuluran dari data 30 jenis harga saham penutupan Ramayana Lestari Sentosa Tbk periode 20 Januari tahun 2021 sampai 03 Maret tahun 2021 dapat diketahui median 727,5, modusnya 725,5, rata-rata 722,98 dan standar deviasinya 392,2. Maka menggunakan rumus kecondongan sama dengan nu dikurangi modus, maka menggunakan rumus SK koefisien kecondongannya mu nilai rata-rata hitung dikurangi nilai modus dan dibagi standar deviasi. Jadi 722,98 dikurangi 725,5 dan dibagi 392,2. Hasilnya mendapatkan negatif 0,163375. Dan untuk rumus yang berbeda ini yang di samping mendapatkan hasil negatif 0,345918. Karena dari kedua nilai kecondongan tersebut terlihat bahwa keduanya adalah negatif, jadi kurva condong negatif ke kanan. Dari nilai tersebut tidak terlalu besar atau mendekati kurva normal. Nah, di sini kurvanya yaitu condong negatif sebagai berikut. Dan untuk mengetahui keruncingan dapat menggunakan rumus koefisien keruncingan yang dikenal dengan koefisien kurtosis. Untuk itu, jika kita bisa menggunakan
rumus tersebut harus menggunakan tabel. Nah, dari hasil X min X dikuadratkan lalu dipangkatkan 4, jadi hasilnya 17.179.201,2484 kali 10 pangkat 7 dan seterusnya. Lalu selanjutnya dikalikan dengan frekuensinya, yaitu 5 dikali 17.179.201,2484 kali 10 pangkat 7. Maka mendapatkan hasil 25.896.006,24 kali 10 pangkat 7. Terus frekuensinya 2 dikali dengan 2.147.279,9296 kali 10 pangkat 6. Maka mendapatkan 4.292.559,859 kali 10 pangkat 6. Jadi keruncingannya yaitu 1 dibagi 30 dikali jumlah keseluruhan dari hasil pangkat 4. Jadi 155.770,201,25 kali 10 pangkat 8. Lalu dibagi standar deviasi yang sudah dipangkatkan 4, yaitu 2364.865,747 kali 10 pangkat 6. Maka hasilnya adalah 2,19556,17256. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai pembahasan penyebaran data. Cukup sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang deret berkala dan peramalan. Yang pertama, ada tren metode semi rata-rata. Di sini kami menggunakan data dari periode 20 Januari 2021 hingga 3 Maret 2021. Dan data yang kami gunakan adalah data genap. Dapat dilihat, data ini sudah kami urutkan dari data terkecil hingga terbesar. Langkah pertama, membagi data tersebut menjadi 2 kelompok sehingga terbentuklah kelompok 1 dan kelompok 2. Apabila datanya genap, maka langsung saja data kelompok dibagi 2. Dalam kasus ini kami mengambil nilai tengah tahun dasar pada kelompok 1 terdapat di nomor 8, kemudian dirata-ratakan sehingga menghasilkan nilai 61. Nilai tengah untuk tahun dasar pada kelompok 2 terdapat di nomor 23, kemudian dirata-ratakan sehingga menghasilkan 751. Untuk tahun dasar, apabila ke atas, maka hasilnya akan minus. Apabila ke bawah dari tahun dasar, maka hasilnya akan plus. Ini memudahkan untuk meramal nanti. Jadi kita bisa meramalkan berapa nilai di waktu yang akan datang. Y aksen nomor 8 sama dengan 691 plus 4,2X. Y aksen nomor 23 sama dengan 751 plus 4,2X. Berapa harga saham pada tanggal 10 Maret 2021? Yaitu terletak di nomor 37. Jadi, Y aksen pada nomor 37 dengan nomor 9 sama dengan 691 plus 4,2X. Nah, X ini diisi oleh 22 ditambah 7 karena 22 adalah hasil dari akhiran dari nomor 30. Lalu ditambah plus 7 karena kita ingin mengetahui berapa saham pada nomor 37. Jadi hasilnya adalah 29. Jadi 691 plus 4,2 dikali 29, maka hasilnya adalah 812,8. Ya, Y pada nomor 37 dengan nomor 23 sama dengan 751 plus 4,2 dikali 14. 14 dari 7 ditambah 7 sama dengan 809,8. Kesimpulannya, jadi perkiraan saham yang didapatkan saat tanggal 10 Maret 2021 atau nomor 37 adalah 809,8 rupiah. Yang kedua, metode kuadrat terkecil. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX.
di mana A adalah sigma Y dibagi N. Lalu B, sigma Y dikali X dibagi sigma X kuadrat. Ini adalah data genap. Maka kita tidak dapat menentukan tahun yang ada di tengah. Maka tidak bisa lagi menggunakan nilai 0. Lalu jumlah data 30 dibagi 2. Maka hasilnya akan menjadi 2 kelompok dengan masing-masing data itu 15. Jadi per 15 itu akan mendapatkan hasil yang sama, tetapi hanya plus minusnya saja yang akan berbeda. Seperti contoh kode X nomor dalam tabel berikut. Jadi kelompok 1 akan minus semua dan kelompok 2 akan plus semua. Nomor 1 penutupan Y-nya nilainya 645, kode X minus 14.5. Nah, jadi untuk mencari nilai Y dikali X sama dengan penutupan dikali kode X nomor. Jadi penutupan 645 dikali minus 14.5, maka hasilnya akan minus 9,352.5. Untuk mencari X kuadrat, maka tinggal kita mengkuadratkan minus 14.5. Jadi minus 14.5 kuadrat hasilnya adalah 240.25. Maka begitu pun seterusnya. Jadi tinggal kita jumlahkan saja untuk Y kali X dan X kuadrat. Maka untuk Y kali X sigmanya akan sebesar 19.100. Dan untuk sigma X kuadrat hasilnya akan 2247.5. Jadi nilai A sama dengan sigma Y per N sama dengan 21.625 dibagi 30 sama dengan 720,833. Maka dibulatkan menjadi 720,8. Nilai B sama dengan sigma Y kali X per sigma X kuadrat sama dengan 19,100 dibagi 2,247,5. Maka hasilnya menjadi 8.5. Jadi persamaan tren Y aksen sama dengan 720,8 plus 8,5X. Untuk menentukan metode tren yang terbaik, yang pertama kita menggunakan metode semi rata-rata. Y aksen sama dengan 691 plus 4,2X. Maka untuk mencari Y aksen, kita harus mencari X-nya terlebih dahulu. Jadi untuk mencari Y aksen itu dirumuskan menjadi 691 plus 4,2. X-nya itu diganti dengan minus 14.5 dan seterusnya. Maka yang nomor 1 Y aksennya menjadi 630.1. Lalu Y dikurangi Y aksen sama dengan 645 dikurangi 630.1 dan seterusnya. Dan yang selanjutnya adalah Y dikurangi Y aksen kuadrat. Ini tinggal mengkuadratkan dari perhitungan yang sebelumnya. 14.9 kuadrat hasilnya adalah 222.01. Lalu kita jumlahkan semuanya untuk mendapatkan nilai Y dikurangi Y aksen kuadrat. Kita jumlahkan dan hasilnya adalah 30,021.90. Yang kedua kita menggunakan metode kuadrat terkecil. Dengan Y aksen sama dengan 720,8 plus 10,75X. Untuk mencari Y aksen, seperti biasa kita harus mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Jadi 720,8 plus 10,75 dikali minus 14.5 itu untuk nomor yang satu. Jadi hasilnya adalah 564.925. Begitupun seterusnya. Selanjutnya untuk mencari Y dikurangi Y aksen, maka 645 dikurangi dengan 564.925. Maka hasilnya akan menjadi 80.08. Begitupun dengan seterusnya. Untuk mencari Y dikurangi Y aksen kuadrat, maka 80.08 kuadrat itu adalah hasil dari Y dikurangi Y aksen kuadrat. Maka hasilnya akan 6,41
412.01. Begitupun dengan seterusnya. Lalu dijumlahkan sehingga hasilnya mendapatkan 95,709.67. Maka untuk mendapatkan metode tren yang terbaik, kita harus mengumpulkan data dari metode semi rata-rata dan metode kuadrat terkecil. Untuk metode semi rata-rata itu adalah jumlahnya 30,021. Dan untuk metode kuadrat terkecil hasilnya mendapatkan 95,709. Jadi, model yang paling sesuai adalah metode semi rata-rata karena memiliki sigma Y dikurangi Y aksen kuadrat terkecil. Selanjutnya adalah indeks musim, metode rata-rata dengan tren. Jadi kita memerlukan Y aksen di sini ya. Jadi yang pertama adalah tanggal 29 Januari 2021, Y-nya adalah 645, Y aksennya adalah 630.1. Dari mana kita mendapatkan Y aksen sama dengan 630.1? Itu dari metode semi rata-rata yang sebelumnya, yang menentukan metode yang terbaik. Nah, jadi rumus daripada perhitungan indeks musim adalah Y per Y aksen dikali 100. Maka 645 per 630.1 dikali 100. Maka akan menjadi hasilnya 102.365. Itu adalah indeks musimnya. Dan begitu pun seterusnya. Maka di sini kita dapat mengetahui perhitungan indeks musim yang rendah dan tertinggi. Jadi untuk kasus yang kami bawa berdasarkan perhitungan indeks musim rendah pada tanggal 2 Februari 2021 dan berdasarkan perhitungan indeks musim tinggi pada tanggal 19 Februari 2021. Terima kasih. Sekian.